Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Faqala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasul nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama dan yang paling utama tentu mari sama-sama kita mengucapkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat nikmat dan rahmatnya di siang hari dan mulia ini mendung sedikit gerimis Pak, sampai sekarang belum berhenti gerimisnya. Allah masih beri kita kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, umur yang panjang, sehingga masih dapat hadir di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan tadi sholat zuhur berjamaah dan sama-sama mendengarkan kajian. Bapak Ibu, ketika manusia dilahirkan ke muka bumi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada dua sifat yang melekat di bawahnya terus, fa'alhama, fujur dan takwa. Jadi segala perbuatan maksiat, segala perbuatan jahat, segala perbuatan yang ingkar terhadap Allah disebut dengan fujur. Fujur itu keluarnya dari nafs ditambah su, makanya jadi nafsu. Segala perbuatan baik, tadi Bapak Ibu sholat berjamaah zuhur dan ini kita dengarkan kajian adalah bentuk dari takwa. Jadi dua ini selalu beriringan. Tapi Bapak Ibu, belakangan ada yang bertanya kepada saya bahwa Ustadz, bagaimana dengan orang yang STMJ? Apa STMJ Pak? Susu teh madu jahe. Bukan. STMJ itu Pak, sholat terus, maksiat jalan. Jadi dia tetap sholat, tapi maksiatnya jalan. Jadi STMJ Pak. Bagaimana itu Ustadz? Saya bilang pertama bahwa STMJ itu adalah sebuah kalimat yang salah. Jadi bukan ada istilahnya. Kenapa? Karena innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Jadi kalimat ini sebenarnya nggak bisa disandingkan, tapi kalimat ini muncul ada manipulation society yang berlaku di tengah masyarakat. Ada manipulasi sosial seakan-akan manusia itu ingin menyeimbangkan hidupnya Pak. Ingin menyeimbangkan hidupnya. Ustadz, payah betul aku kalau aku tak berbuat jahat. Misalnya begitu. Aku susah meninggalkan hobiku yang maling ini Ustadz, misal. Itu misal. Tapi aku tetap sholat. Karena kalau aku tak sholat aku dimarahi sama mamaku misalnya. Jadi ini ada di tengah-tengah masyarakat hal seperti itu Pak. Dia ingin mencari sebuah pembelaan bahwa dia tetap sholat, dia tetap beramal baik, tapi dia susah meninggalkan yang jahat. Makanya STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Kita kan begitu Pak. Tapi saya katakan bahwa itu adalah ungkapan yang salah. Karena jika orang sholat, maka harusnya tidak ada maksiatnya. Sebab sholat dia akan mencegahnya dari perbuatan maksiat. Itu kata Allah Pak, Bu. Itu jelas. Maka jika ada orang yang sholat tapi dia terus berbuat maksiat, berarti ada yang salah sholat. Tahu Bapak Ibu, ada cerita begini. Suatu kisah, guru saya punya 3 orang anak. Saya tak sebut namanya karena ini live. Nanti dia merasa bahwa saya belum izin sama dia, tapi padahal saya muridnya. Dia punya 3 orang anak. Kebetulan anaknya ini Pak, mohon maaf lah ini, agak bandal. Beliau ini orang yang alim ulama. Ada beberapa mungkin yang ya nggak tahulah kita apakah salahnya, tapi ketiga orang anaknya ini tidak sebaik dialah, begitu. Suatu ketika memang anaknya ini Pak, mohon maaf agak kurang ajar lah istilahnya. Bandal sama mamanya. Syekh ini, guru saya ini bilang, bagaimana caranya supaya anakku ini jadi orang yang benar gitu.
Jadi ada satu orang syekh lagi, ustadz juga, sahabat beliau berkata begini, panggil ketiga orang anakmu itu kemari. Gitu. Setelah dipanggil mereka, Pak, apa yang disuruh? Kalian boleh bebas melawan orang tua kalian, boleh bebas melawan ibu kalian, kalian mau bandal, kalian mau apapun bebas, kata dia. Silakan, tidak apa-apa. Saya hanya minta satu syarat, kata kawan guru saya. Dia bilang begini, kalian harus sholat waktu 40 hari di masjid 5 waktu, tidak tinggal jamaah. Sholat 40 hari di masjid 5 waktu, tidak tinggal jamaah, terutama subuh. Itu saja. Setelah kalian lakukan 40 hari itu, bebas kalian mau ngapain, mau apapun kalian buat, suka hati, gitu dia. Jadi guru saya bingung, Pak, kenapa begitu? Udah nggak apa-apa, kita lihat aja. Suatu waktu berlalu. Setelah 40 hari apa yang terjadi, Pak? Anak yang pertama jadi orang yang sangat taat pada Allah. Anak yang kedua taatnya setengah-setengah. Dia masih mau hormat tapi dia masih bandal. Yang ke-13 sama sekali makin parah. Lalu teman guru saya bilang, kau yang pertama, si ini laki-laki, sholatmu benar. Yang kedua, kau sembunyi-sembunyi. Kadang kau jamaah, kadang kau tidak. Yang ketiga, kau curi-curi, nggak sholat jamaah ini. Lalu mereka bilang, kenapa? Bapak tahu? Ya, karena sholat itu merubah orang. Sesungguhnya. Akhirnya mereka bertiga sekarang insya Allah taat dan menjalankan sekolah ayah, pesantren ayahnya sekarang. Dan tiga-tiganya jadi orang yang luar biasa di bidangnya masing-masing. Ini kisah nyata, Pak. Orangnya ada, saya bisa tunjukkan, tapi saya tak sebut. Nanti dia tinggi hati, hilang pula imannya, gawat kita. Tapi orangnya ada. Saya tahu siapa orangnya. Dan ada di kampung sana. Itulah sholat. Makanya kalimat STMJ sholat terus maksiat jalan itu nggak benar, Pak. Jadi jangan mau ada pembenaran seperti itu, Pak. Jangan mau ada pembenaran bahwa aku sholatnya Ustaz, aku zakat, aku sedekah, tapi payah aku meninggalkan maksiat, payah aku berbuat ingkar. Itu bahaya, Pak. Kalau Bapak perhatikan, sebenarnya sholat kita itu harusnya khusyuk ya, tenang gitu, damai gitu. Tapi Pak, kalau ada imam yang sholatnya lambat, kalau ada imam yang sholatnya pelan gitu, santai gitu, itu biasanya jamaah itu bosan itu, Pak. Oh, nggak mau itu, jangan lagi dia dipanggil, nggak usah, jangan panggil dia, lama gawat kita ini, pasti gitu. Itu pas itu, Pak, dimanapun, Pak. Tapi saya bilang, Pak, entah kalau kita mau menerapkannya Bapak Ibu, insya Allah bisa diterapkan. Sholat itu adalah hal yang paling dianggap berhasil untuk membersihkan dosa kan. Jadi kenapa kita sholat di siang hari untuk membersihkan dosa kita dari pagi tadi habis subuh sampai menjelang sekarang, nanti kita asar, dosa kita dari zuhur ini sampai asar, dari asar ke maghrib, dosa kita dari asar tadi ke maghrib, maghrib ke isya, begitu seterusnya. Maka begitu kita meninggal, dosanya diampuni, putih, digambarkan seperti kain kafan, Pak, yang putih bersih. Tapi susah. Begitu imamnya tenang, damai, wah kita yang di belakang, wah apanya yang dibaca sama Ustaz ini ya, padahal tak adanya suaranya, zuhurnya ini gitu. Kan begitu, Pak. Kebanyakannya begitu. Jadi, Pak, jika kita mau sholat kita benar dan terhindar dari maksiat, harus ada 3 hal yang Bapak Ibu tekankan. Dalam sholat, saya selalu biasanya tekankan di kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami meminta dan hanya kepada Allah kami menyembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Biasanya di kalimat itu saya akan menekankannya di situ, Pak. Kalimat itu untuk memposisikan diri kita dengan sesungguhnya bahwa kita ini bukan orang yang siapa-siapa, Pak. Bapak jago main bola enggak? Saya punya teman, dia jago main badminton, Pak. Pak Rahmat juga jago main badminton. Saya lihat status Pak Rahmat selalu main badminton. Pak Rahmat ada di sini. Pak Rahmat Pak Rahmat jago main badminton. Boleh kita sparring sekali nanti, Pak. Jadi saya punya teman jago main badminton, Pak.
Jadi ketika turnamen, setiap kami tim ini Pak, 2 single, 2 ganda, 3 single, 2 ganda, biasanya begitu nyari poin. Ada satu orang yang jago. Jadi kalau udah turnamen kami selalu bilang sama dia, udah serahkan aja sama dia, biar dia yang atur, menang itu kita. Saking jagonya lah itu Pak. Namanya Ilan Pak, jago dia main badminton. Wah, kebetulan orangnya agak tinggi sedikit, agak kurus dia, jago main badminton. Begitulah saking kami percayanya pada kemampuannya, dan sudah dia atur, menang. Biasanya begitu. Pertanyaannya adalah, bisa nggak kita lakukan itu kepada Allah? Tugas kita semua ini adalah untuk berusaha, ikhlaskan semuanya. Begitu sudah kita usaha, maka serahkan kepada yang paling mampu di atas. Dan itu yang sulit. Kita adalah makhluk yang selalu suka mengeluh. Makhluk yang susah untuk percaya untuk hal-hal yang transenden, yang nggak bisa kita lihat oleh mata. Tapi untuk hal-hal yang bisa kita lihat oleh mata, yakin betul kita. Main badminton ini Pak, ini jelas ini Pak. Bapak lompat, Bapak angkat raket, pang sekali, masuk semesannya. Jelas, nampak. Walaupun kalau di pinggir-pinggir kan hakim garis juga itu kan, yang tentukan. Jelas, tapi kalau untuk hal-hal yang sifatnya tak nampak oleh mata, susah. Itu yang selalu jadi problem sama kita. Lalu, apa kata Allah? Fa'aina tazhabun. Singkat ayat itu Pak. Fa'aina tazhabun. Mau kemana tujuanmu? Itu kan kalimat yang menampar Pak. Saya agak segan juga ini menaikkan suara karena ada saudara kita sedang sholat. Jadi kita agak tenang sedikit. Fa'aina tazhabun. Mau kemana tujuanmu Pak? Kita bangun tidur Pak. Kerja siang Pak sampai sore, pulang sampai rumah ketemu istri, main-main, tidur lagi, makan, besok kerja lagi Pak. Terus ditanya Pak, kerja untuk apa? Cari uang. Cari uang untuk apa? Buka usaha. Buka usaha untuk apa? Supaya punya harta, punya rumah besar. Setelah punya rumah besar mau apa? Istrinya bahagia. Setelah istri bahagia mau apa? Buka usaha supaya orang lain terbantu. Setelah orang lain terbantu mau ngapain? Pertanyaan itu terus berulang Pak. Terus berulang. Setelah bantu orang lain juga akan bahagia. Oke, setelah orang lain bahagia, terus mau ngapain? Fa'aina tazhabun, kata Allah. Apa? Tujuan kita semua mau kemana Pak? Apa yang mau kita capai Pak? Kalau hanya harta yang banyak mau kita capai Pak, tukang parkir itu Pak, pulang 5.000 yang dibawanya Pak, sampai rumah senyum dia Pak. Tukang becak Kota Medan Pak, ini tersaingi sekarang dengan Gojek, Maxim dan lain sebagainya Pak, dengan Grab. Tapi sampai rumah kalau dia bawa uang 10.000 Pak, coba diperhatikan Pak, senyum mereka Pak, bahagia Pak. Kita yang begitu matahari terbit ada gajinya Pak. Pokoknya kalau matahari terbit begajian lah kita Pak. Mau datang tak datang, matahari gitu, gajian kita kan, masuk tiap bulan kan Pak. Yang mau mecat kita kan SK kan Pak. Gitu kan. Susah kita untuk senyum pulang ke rumah Pak. Kalau hanya orientasi kebahagiaan kita dunia, maka fa'aina tazhabun. Kata Allah, apa yang mau dicapai? Apa yang mau kita tuju? Itu anak-anak muda itu. Saya sering bilang sama anak-anak muda, jika kita masih muda, tolong gratiskan dulu kemampuanmu. Mana tahu nanti Allah bayarnya di ujung-ujung. Ini anak-anak muda kan eksklusif sekali Pak. Tolonglah dek, boleh nggak minta tolong kita pasangkan teratak itu? Aku ini tamatan S1 jurusan hukum, mana aku ngangkat teratak? Aku ini arsitektur, masa aku disuruh potong rumput? Eksklusif sekali kita Pak. Iyalah Ustaz, malu am kuliah itu, kenapa pula awak disuruh kerja itu? Bukan itu. Tolong yang pertama engkau bangun dulu jaringannya gitu. Makanya fa'aina tazhabun, kata Allah. Itu pertanyaan yang menampar Pak. Kita sholat pun ditanya sama Allah, kenapa kau sholat? Untuk apa Bapak sholat? Untuk apa Ibu sedekah? Ditanya Pak, fa'aina tazhabun. Kemana? Apa yang mau dibuat? Lalu jawaban yang paling sempurna apa Pak? Menyiapkan bekal untuk bertemu Engkau ya Allah. Itu jawaban yang paling sempurna. Menyiapkan bekal untuk
siap ketemu dengan Allah. Ini kita macam mana mau ketemu, Pak? Makanya saya selalu katakan, setiap sholat itu, anggaplah setiap sholat kita adalah sholat terakhir kita. Tahu Pak, ada satu orang penjaga masjid, mohon maaf, dia dulunya sangat bandal Pak. Bandal itu adalah kalimat yang sangat halus menggambarkan dia. Segala maksiat setelah dia kerjakan. Apa yang udah Bapak kerjakan maksiat? Kalah sama dia. Dia udah semua Pak. Kalau ada listnya, udah penuh list dia ini kejahatan dia. Tapi di akhir-akhirnya dia taubat Pak. Taubat, dia jaga di masjid, dia tidur di masjid. Suatu saat hari Kamis sore dia dia puasa sunnah Pak. Dia golek-golek di masjid Pak. Di sudut masjid dia golek-golek. Tutup, bangun, meninggal Pak. Jadi hati-hati Bapak yang tutup bangun, hati-hati ya, hati-hati soalnya mana tahu dia tutup bangun kan lewat kan, gitu kan. Kalau ada yang mau kayak gitu ngeri juga itu kan. Tapi Pak ini kisah nyata. Dia gitu Pak, senang dia. Oke pakai singlet bukan singlet ya, kaos-kaos yang polos itu karena dia sudah tak punya apa-apa, dia jaga di masjid Pak. Orang yang jahat tadinya taubat sama Allah, lalu dikasih Allah kematian yang luar biasa indahnya. Enggak sakit Pak. Tuh, bangun ya. Tuh, jam 5 Pak, menjelang buka puasa, sedang puasa sunnah Senin Kamis di masjid. Coba itu. Tuh, bangun. Tutup, enggak bangun lagi dia. Hati-hati Pak. Kan begitu. Tapi begitu Pak. Bapak tahu banyak ada gembong narkoba hebat, luar biasa di negara kita ini. Taubatnya kenapa? Meninggalnya hebat Pak, senyum dia Pak. Taubat dia Pak. Ada orang yang sujud dia. Gak bangun-bangun lagi Pak. Meninggalnya damai Pak, tenang gitu. Bapak kalau mau kayak gitu nanti masih ada waktu asar Pak. Ini zuhur udah lewat Pak. Nanti asar aja. Sekarang udah gak bisa, payah ya. Kalau sekarang harus sendiri kan. Asar nanti masih ada waktu. Mudah-mudahan. Kan begitu Pak, itu yang kita impikan Pak. Fa'aina tadhabu. Mau kemana Pak? Apa yang mau kita cari Pak? Apa yang mau kita tuju Pak? Wah Ustadz aku mau bahagia kan Ustadz. Jadi nanti begitu aku tak ada anakku bahagia. Saya Pak, orang lapangan Pak. Saya bersentuhan langsung dengan orang-orang yang tak makan satu harian. Orang yang tak tidur dia ada rumah, tak ada rumahnya. Saya bersentuhan langsung dengan mereka. Apa yang saya tanya sama mereka? Apa yang mau Bapak cari Pak? Supaya bisa makan aja Ustaz. Supaya bisa makan aja hari itu Pak. Itu yang mereka mau Pak. Kalau dikasih lebih Pak, dikasih lebih. Makanya kan sebenarnya eksperimen-eksperimen sosial yang selalu dilakukan sama YouTuber itu yang ngasih orang bantuan gitu kan, dia itu kan kadang-kadang itu benar Pak. Jadi dia memang nggak tahu yang mau dia beli itu adalah untuk kebutuhan rumah tangganya saja, untuk yang di rumah Pak. Bahagia dia nengok anaknya senyum Pak. Kadang-kadang kita harus belajar dengan hal-hal yang seperti itu Pak. Harus belajar dengan hal-hal yang seperti itu. Coba sentuh dengan gitu. Maka dengan itu kita bisa memaknai hidup lebih baik Pak. Kita ini kan udah sering merancang kejahatan sendiri kan Pak. Ini ya Allah aku pulang sampai rumah ini jam 6 ini. Jam 6 ini udah kena macet ini. Pintu tol ini payah ini macet. Nanti bisa nggak ya Allah kayaknya rencananya aku sholat jamaahnya di maghrib ini di rumah aja lah. Gitu. Nggak usah ke masjid lah aku ya Allah udah nggak sempat lagi. Kan suka kita gitu Pak. Ya Allah kayaknya aku capek kali lah ini, nggak bisa aku bangun subuh ini ya Allah, udahlah di rumah aja lah. Kan sering kita gitu Pak. Kita rancang sendiri kejahatan itu Pak. Ini ya Allah di kantongku 50.000 sama 5.000. Kalau aku kasih 50.000 tak jadi beli rokok ini. 5.000 aja lah. Kan gitu Pak. Tapi udah kita rancang kian dari pikiran kita Pak. Tahu Bapak Ibu, kenapa itu bisa terancang di pikiran kita? Karena selalu kita anggap remeh. Rahmat Allah itu enggak turun. Pak, rahmat itu dibagi 3 Pak. Maksudnya Pak, bukan Bapak dibagi 3 ya Pak. Bukan. Maksudnya Pak rahmat. Kalimat itu, rahmat Allah itu dibagi 3. Jadi yang pertama itu adalah kasih sayang Allah. Yang kedua, ampunan Allah. Yang ketiga, ketenangan Pak.
3 ini Bapak dapat. Makanya sholat itu adalah untuk mengingat semua kesalahan kita. Begitu. Allahu Akbar. Apa yang Bapak bayangkan? Bapak baca gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Rukuk lagi. Allahu Akbar. Udah berapa kali Bapak ucapkan Allahu Akbar dalam sholat? Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kalau Bapak zikir Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Terus diingatkan. Pak, hari ini hari apa Pak? Kamis. Hari ini hari Kamis. Hari ini hari Kamis. Hari ini hari Kamis. Ada yang lupa nggak? Kalau ada yang lupa hari ini hari Kamis, gawat itu udahan. Sama Pak, itu logika sederhana. Kalau kita bilang Subhanallah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, kan terus diulang Pak. Maha suci Allah, Maha suci Allah, Maha suci Allah. Allah, Engkau yang Maha besar ya Allah. Engkau yang Maha besar ya Allah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah, terima kasih atas nikmat-Mu ya Allah. Terus kita ucapkan, kalau kita lupa Pak, kan bahaya. Karena tak pernah di hati kita Pak. Tak pernah masuk di hati kita Pak. Makanya coba ketika Bapak Ibu sholat, coba tekankan betul-betul. Bapak mau sebandal apapun, Bapak mau sehebat apapun, mau sejago apapun, tapi begitu sholat, serahan diri Bapak itu hanya kepada Tuhan. Urusan Bapak itu hanya kepada Allah. Tak peduli kita baju Bapak mau apa. Kalau Bapak duluan masuk saf, Bapaklah di depan situ. Kan begitu Pak. Tapi hati itu tak pernah kena sampai di situ Pak. Wih, sulit Pak. Fa'aina tadhhabun. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu kita bisa dalami itu semua. Kita bisa ambil hikmahnya bahwa setiap muslim itu punya 2 sifat yang dibawanya sejak lahir. Tak boleh ada kalimat dia tetap sholat tapi maksiatnya jalan. Kalau Bapak Ibu masih tetap berbuat dosa, maka tolong perbaiki sholatnya. Bagaimana perbaiki sholatnya Ustadz? Maka tolong khidmatlah di situ. Tolong serahkan dirimu sepenuhnya ke situ. Jangan terburu-buru. Jangan engkau mau cepat aja siap sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baca ayat pun dia cuma baca kulhu misalnya. Walaupun boleh, nggak apa-apa. Tapi terakhirnya terburu-buru semua. Coba tenangkan di situ. Begitu kita sholatnya benar, rahmat Allah turun. Ampunan Allah. Kasih sayang Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan terakhir adalah ketenangan dari Allah. Makanya ayat itu jelas, ya ayyuhan nafsu mutmainnah. Ayat itu jelas. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tapi Bapak Ibu ingat, kalimat yang digunakan Allah di situ adalah kalimat ibad. Abada, abdun. Hambanya Allah, orang yang menghambakan diri pada Allah. Tidak digunakan di situ kalimat annas, tidak digunakan di situ kalimat muslimun, muslimin. Kenapa Pak? Karena yang Allah kasih rahmatnya turun itu adalah orang-orang yang betul menghambakan dirinya pada Allah. Dan bagaimana cara kita menghambakan diri pada Allah? Salat yang betul. Lepaskan semuanya sama Allah. Ikhtiar silahkan jalan Pak. Kerja silahkan kerja Pak. Tapi harus punya tujuannya. Setelah itu kita menjadi ibad, abdun, penghambaan diri pada Allah. Allah turunkan rahmatnya. Dan orang-orang yang diturunkan Allah rahmatnya itu Pak. Begitu diberi masalah dia tenang gitu Pak. Saya baru-baru ini agak takut ya Pak. Karena tidak punya kemampuan ya. Tidak punya ilmu kesehatan. Karena saya bukan orang kesehatan. Mungkin bagi dokter itu sangat biasa, tapi bagi saya itu hal yang sangat baru dan menakutkan bagi saya. Anak saya demam tinggi Pak. Jadi malam hari begitu habis sholat isya, saya pulang dari masjid, saya gendong dia. Tiba-tiba kejang Pak. Kejang gitu. Wah, saya nggak punya ilmu Pak. Seperti step. Tapi saya pernah baca bahwa kalau anak yang kejang diletakkan di tempat yang datar, dimiringkan. Saya letakkan tempat datar, dimiringkan Pak. 1 menit dia kejang Pak. Ini Pak, istri saya itu udah nggak tahan lihat. Bola mata dia ini naik ke atas gini Pak. Wah, saya itu hampir dunia ini mau tak
Waduh, ngeri Pak. Hampir berhenti dunia saya Pak. Tapi alhamdulillah berhenti kejangnya, dibawa ke dokter. Tapi tahu Bapak apa respon dokter? Biasa itu Pak. Cobalah Pak. Dokter bilang, biasa itu Pak. Saya Pak, udah hampir berhenti dunia saya Pak. Mau saya hajar ini semua orang karena saking ngerinya lah ini, takut kita nih. Tapi kata dokter, biasa itu Pak. Slow dia Pak. Karena dia tahu ilmunya Pak. Itu biasa Pak, anak kecil dengan demam di atas 38 derajat Celcius atau 39 derajat itu biasanya langsung ada connect ke otak, neuron di sini yang setrum gitu. Jadi seakan-akan dia kejang. Kata dokter, dan itu biasa Pak, kecuali tadi dia tidak dalam keadaan demam. Itu baru payah Pak, bahaya Pak. Ini dokter ini untung dia berilmu kan Pak. Coba dia kayak saya juga dia ngomong Pak, biasa itu. Pasti saya nggak percaya kan Pak. Saya mau bilang apa Pak? Kalau kita sudah berilmu di agama ini Pak, bawaan kita itu tenang Pak. Tenang kali Pak. Di dunia ini pun tenang kita Pak. Tapi kalau nggak ada ilmu kita Pak, sedikit aja kita dikasih masalah Pak, goyang gitu Pak. Wah, seakan-akan kita nggak punya Tuhan. Tapi kalau kita punya ilmu, kita punya iman, rahmat Allah turun pada kita. Kayak dokter tadi lah Pak. Saya sudah panik bawa mobil kencang-kencang Pak. Ke rumah sakit IGD saya tembus Pak. Nggak ada, saya klekson semua Pak. Saya bilang kasihkan bawa itu. Dokternya bilang nggak apa-apa Pak. Demam aja nih Pak. Dikasihnya obat. Udah turun demam dia. Ya Allah, saya pikir. Itulah kalau orang yang berilmu Pak. Ya sama juga dengan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu juga punya keilmuan tentang akuntansi misalnya. Ini ribet kali ini bagaimana. Dan orang akuntansi. Gampang ini, kan begitu. Orang-orang yang pandai komputer kan juga gitu kan Pak. Kita yang nggak pandai, kenapa nih begini-gini? Tapi kata orang komputer, siap, kan gitu kan. Artinya ilmu itu perlu Pak. Ketenangan itu bisa didapat dari ilmu. Coba pelan-pelan, bismillahkan. Mudah-mudahan kita semua punya tujuan akhir yang tepat. Fa'aina tadhabun. Ya, punya tujuan yang tepat. Barakallah Bapak Ibu, silakan ada yang ingin bertanya sebelum kita akhiri. Setengah jam tadi saya dikasih waktu. Mantap ini Ustaz. Tujuan hidup udah tercapai semua. Jadi doa kita Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul. Terima kasih Pak. Oh iya, Pak, dan ditanyakan Bapak nih hebat betul Pak. Bagaimana merasakan nikmat dalam sholat? Kalau saya mulainya jauh dulu sebelum kita sampai ke sholat ya Pak. Ada tahapannya Pak. Kalau kami orang akademisi Pak, itu pertanyaan sudah masuk ke tingkat akademisi Pak. Kenapa? Karena arsitektur masjid, kenyamanan masjid itu menjadi salah satu faktor Pak. Makanya masjid yang dia nyaman, tenang kayak masjid kita ini Pak, karpet dingin, bersih, sejuk, biasanya jamaahnya ramai Pak. Itu yang pertama, itu kajian-kajian untuk ini ya Pak ya. Untuk itu memang selalu begitu Pak. Kalau Bapak nanti jalan singgah pulang kampung, Bapak mau singgah ke masjid, yang masjid mana Bapak singgahi? Cantik kan Pak? Bapak jalan dari sini ke Rantau Prapat misalnya, mana spot masjid yang paling enak disinggahi, yang bersih cantik? 50 kota, Kisaran, ya Sidempuan, ya kan Pak? Masjid mana yang kira-kira enak untuk disinggahi? Yang masjid tebing tinggi misalnya, yang besar-besar yang cantik kan Pak? Itu pendukung Pak. Sudah. Kedua setelah itu adalah wudunya Pak.
Ketika wudu kita benar Pak, begitu kita sapu wajahnya, nanti Bapak terasa di situ, nikmat nggak ya? Yang kedua setelah itu adalah cari yang imamnya bagus Pak. Makanya imam itu perlu ya Pak. Imam itu perlu. Kalau dia sudah bacaannya di amburadul Pak, imam itu bacaan amburadul, jamaah di belakang itu pun udah kacau itu Pak. Oh kacau Pak. Misalnya yang awak makmumin itu, yang awak makmum di belakang makmumnya kori-kori misalnya, tapi awak nggak kori gitu kan, bacanya sangat-sangat biasa dan mungkin makhorijul hurufnya nggak benar, hilang nikmat kita sholat Pak. Tapi begitu imamnya enak, merdu dia, bacaan fatihahnya fasih Pak. Cuman nggak nikmat kita Pak. Itulah makanya ada orang nangis sholat, makanya ada orang lupa dalam sholat Pak. Udah rakaat berapa ini? Saking dia menikmatinya sholat Pak. Jadi bagaimana Ustaz, awak di rumah nggak begitu imamnya gini-gini ya? Coba diterima. Atau kalau ngomong Bapak ada rezeki, coba cari yang lebih nyaman. Tapi sholat itu harus begitu Pak. Harus bisa. Dan nikmat dari mana yang kita dapat Pak? Nikmat yang kita dapat dari sholat supaya kita lebih khusyuk adalah yang saya katakan tadi Pak. Coba anggap sholat itu adalah sholat terakhir Bapak. Coba anggap di belakang Bapak ini ada malaikat yang siap mencabut nyawa Bapak. Di depan Bapak ini ada Tuhan yang mengawasi Bapak dalam sholat. Tegang Pak. Bapak mau goyang-goyang pun payah kan. Ada orang yang maaf ya. Ada yang mau sholat begitu dia imamnya bacaan panjang, mereng kepalanya Pak. Ada nggak Pak? Ada. Tapi coba anggap itu Pak. Begitu baru dapat nikmat sholat itu Pak. Tenang. Makanya kalau ada masjid yang menerapkan ada imam tetapnya di situ, dia hafiz, dia hamilatul Quran, bacaannya baik. Wah, itu hebat, Pak. Perlu seperti itu. Saya acungin jempol. Untuk apa? Untuk menjaga kekhusyukan sholat, untuk menjaga kenikmatan sholat. Para hamilatul Quran, saya sebutnya hamilatul Quran, hamil itu pembawa. Jadi dia yang membawa Quran. Saya suka menyebut itu, Pak. Karena saya punya banyak pengalaman dengan para hamilatul Quran ini, kadang-kadang agak melenceng sedikit. Makanya saya suka bilang hamil supaya mereka agak malu kalau melenceng. Itu makanya saya suka sebut hamilatul Quran. Itu harus begitu Pak. Ya mudah-mudahan ada pengorbanan sedikit lah. Kalau jauh dari rumah mungkin sholatnya di jalan atau apa, tapi tetap berjamaah. InsyaAllah bisa lebih mudah didapat kenikmatan itu ketika berjamaah Pak, daripada sendiri. Kecuali Bapak sholat malam ya. Minal laili fatahaj jadi bihi nafilatan lak. Kecuali Bapak sholat malam itu sholat tahajud ya. Sholat tahajud malam sendirilah pula Pak, atau sama istri berdua sama anak. Mudah-mudahan insyaallah bisa dicapai Pak nikmatnya. Ya, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Ya. Pak, orang yang hidup ini sudah digambarkan oleh Allah pasti akan ada dosanya, Pak. Ya kan? Makanya di kalimat di ayat itu kan jelas fahalhamaha fujuroha wa taqwaha. Dari situ kan sudah dapat ini kemungkinan, Pak. Berarti ada dua, pertama jahat, yang kedua baik. Itu menggambarkan bahwa Allah sudah tahu bahwa kita pasti akan ada dosanya, Pak. Tapi yang dimaksudkan adalah, yang dikhawatirkan adalah orang tetap buat dosa, dia tetap sholat, dan terus begitu beriringan Pak. Padahal seharusnya kan begitu dia buat dosa, dia taubat, dia sholat, kan gitu Pak. Itu yang dimaksud itu Pak. Tapi kalau dia buat dosa, dia sholat, dia buat dosa, dia sholat, dia buat dosa, dan nggak berubah, nah itu yang salah. Gitu dia. Tapi kalau dia buat dosa, dia taubat, memang begitu seharusnya Pak. Begitu dia salah, dia taubat, dia sholat, salahnya terampuni. Ini tidak. Kalau dia terus buat dosa, dia sholat, kan jadi kosong-kosong Pak. Habis kan? Begitu dosa dia sholat, habis lagi. Itu lah habis. Akhirnya begitu dia meninggal, habis Pak. Nggak ada lagi. Yang dikhawatirkan adalah begitu dia buat dosa, dia nggak sempat sholat, nggak sempat taubat.
Kan gitu. Nah itu bahayanya. Makanya yang dibilang itu benar Pak. Sejahat apapun engkau, ya tetap harus sholat. Kenapa? Karena gak mungkin apa yang membuat Allah mengampuni dosanya kalau engkau tak menghambakan diri padaku, kata Allah. Maka tetap sholat. Tapi tolong, itu yang bahaya Pak. Orang akan menganggapnya begitu. Supaya seimbang Ustadz, awak tetapnya awak sholat. Tapi tetap ada juga dosa awak buat. Nah, itu bahaya Pak. Bahaya Pak. Kalimat komunikasi di media sosial itu bahaya itu. Kan selalu digunakan orang itu kan gitu kan. Ah influencer itu gitu Pak. Awak ini nggak pakai jilbab, tapi kan awak sholat. Bahaya itu Pak. Seharusnya kalau dia sudah sholat, maka dia pakai jilbab. Itu logika sederhana, tapi itu dibangun. Seakan-akan itu hal yang sangat lumrah. Ah nggak apa-apa lah Ustaz, namanya awak belajar. Yang diperbaiki hati dulu Ustaz, hati. Begitu Pak, hati dulu diperbaiki. Enggak Pak. Kalau engkau sudah benar sholatnya, hatimu ikut. Engkau takut sama Tuhanmu. Tapi kalau tak benar sholatmu, macam mana hatimu bagus? Sampai kapanpun payah. Engkau mau nunggu apa? Mau nunggu bagaimana Allah kasih engkau keteguran? Bagaimana Allah mau ngasih engkau ujian supaya engkau tobat? Tidak bisa gitu. Kan begitu Pak. Itu hati-hati. Kalimat-kalimat yang selalu digaungkan itu hati-hati Pak. Ya, hati-hati. Apalagi itu di media sosial dan digaung-gaungkan mungkin sama orang-orang yang Instagramnya centang biru gitu ya. Istilahnya anak muda sekarang begitu Pak. Instagramnya centang biru. Berarti dia banyak followersnya gitu kan. Kadang-kadang kan begitu yang sering didengarkan oleh orang-orang kan. Tapi hati-hati bahwa mereka banyak bawa sifat-sifat atau positif-positif kepada masyarakat silahkan. Tapi ya untuk yang hal-hal yang salah kita tetap harus katakan itu salah. Walaupun dia banyak pengikutnya, followersnya maksudnya begitu ya. Begitu Pak. Ya, saya izin doanya kali ini untuk saudara kita di Palestina ya Pak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ansuril ikhwanal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansuril ikhwanal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansuril ikhwanal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Rabbana wa taqabbal du'a ala innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.